Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para hadirin al-ikhwatu fillah wal hadirat, alhamdulillah dengan taufik Allah semata malam hari ini dapat kita berkumpul di rumahnya yang penuh keberkahan ini. Kita bermohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam belajar menimba ilmu agama. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan Allah mudahkan kita untuk mendakwahinya dan bersabar di atas jalannya. Tapi kita malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas secara ringkas tafsir surat Al-Fatihah yang begitu penting untuk kita pahami supaya lebih bermakna manakala kita membacanya dalam salat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah adalah merupakan surat pertama dalam Al-Qur'an. Ya, walaupun yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, 5 ayat pertama, namun susunan surah Al-Quranul Karim itu adalah merupakan perkara yang datang dari Allah. Manakala Jibril setiap tahunnya datang bertadarus bersama Nabi di bulan Ramadan, Jibril lah yang merintahkan kepada Nabi untuk meletakkan surat ini di sini, surat ini di sini. Dan dalam urutan Quran bahwasanya yang pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Dan dikatakan Al-Fatihah karena dialah pembuka semua surat. Ya. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Fatihah ini, Al-Fatihah adalah merupakan surat yang dipersisikan di kalangan ulama di manakah turunnya, apakah setelah hijrah Madaniyah atau sebelum hijrah Makkiyah. Pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran Al-Fatihah adalah merupakan surat-surat Makkiyah. Arti surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Kenapa dia diturunkan sebelum Nabi hijrah? Karena Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan dalam surat Al-Hujur, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim, sungguh benar-benar kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang berupa puji-pujian dan Quran yang agung. Sepakat para ulama tafsir dialah surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Hujur ini adalah surat Makkiyah, berarti dia diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jadi Quran kita ini bapak-bapak sekalian, meski dia banyak ayatnya, banyak suratnya, namun dibagi menjadi 2 surat. Ada surat yang namanya Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ada namanya Madaniyah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Ya, terkadang ada yang diturunkan di kota Makkah tapi digolongkan ke dalam surat Madaniyah karena dia turun setelah Nabi hijrah. Contohnya surat Al-Yawma akmaltu lakum, surah Al-Maidah ayat 3, itu surat Madaniyah, tetapi diturunkan di Makkah. Jadi Makkiyah bukanlah maknanya hanya yang diturunkan di Makkah, tidak, tapi diturunkan sebelum hijrah. Madaniyah maknanya bukanlah surat-surat yang diturunkan di Madinah, tapi yang diturunkan setelah hijrah. Karena sebagian surat tidak turun di Makkah, tidak turun di Madinah, kadang-kadang turun di peperangan. Ya, seperti ayat tayamum. Di mana turunnya? Turun ketika Rasulullah SAW sedang bersafar dengan kaum mukminin dalam satu perjalanan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah bukan berkaitan dengan tempat, tapi berkaitan dengan fase. Sebelum hijrah namanya apa tadi? Makkiyah. Setelah hijrah namanya Al-Madaniyah. Dan Al-Fatihah adalah ayat-ayat Makkiyah dengan keterangan tadi yang lebih dekat pada kebenaran di ayat Makkiyah. Kemudian juga berkaitan dengan salat. Salat itu diwajibkan kapan? Salat itu diwajibkan ketika di Makkah, bukan di Madinah. Ya, sementara dalam ibadah salat harus ada membaca Fatihah. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra
bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban salat diturunkan di mana tadi? Di Makkah. Berarti salat harus membaca Fatihah. Berarti Fatihah bagian daripada surat Makkiyah. Jadi inilah keterangan tentang surat Al-Fatihah. Dia diturunkan di Makkah menurut kebanyakan para ulama tafsir. Dan adapun nama bagi surat Al-Fatihah ini banyak nama-namanya. Ya, karena keagungannya banyak nama-namanya. Di antaranya Al-Fatihah karena dia adalah pembuka daripada Al-Quran. Di antaranya namanya adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Makna ummu dalam bahasa Arab adalah ibu. Ya, ibu adalah induk yang mana seseorang kembali kepadanya. Makna umum adalah tempat kembali, karena ibu tempat kembali sang anak. Disebut dengan nama Ummul Kitab atau Ummul Quran karena isi Quran itu semua merujuk kepada apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Luar biasa. Karena dalam Al-Fatihah ini ada kandungan tentang tauhidullah tabaraka taala, dan dialah merupakan sepertiga isi Quran. Dalam Fatihah ini juga ada hukum-hukum dan balasan di hari kiamat dengan apa yang diperbuat manusia. Dalam Al-Fatihah ini juga ada penjelasan tentang hari berbangkit, hari pembalasan, hari kiamat. Dalam juga ada keterangan tentang jalannya para rasul dan jalannya musuh-musuh para rasul. Jadi alangkah kompletnya surat Al-Fatihah ini. Karena itulah suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu ya Ibnul Mu'alla, dia sedang salat di masjid. Dan Nabi menyerunya, tapi dia tidak memenuhi seruan Nabi karena dia sedang sholat sunnah. Manakala dia selesai sholat, kemudian dia pun menjawab seruan Nabi. Nabi berkata kepadanya, mengapa tak kau sambut seruan saya? Dia berkata, ya Rasulullah, saya sedang sholat. Kata Nabi, bukankah engkau mendengarkan dalam Quran Allah mengatakan, ya, terhadap orang-orang beriman, jika diseru, ya hendaklah mereka memenuhi seruan Nabi SAW. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, istajibu lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, seruilah panggilan Rasul jika menyeru kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Ya. Kata dia, ya Rasulullah, saya sedang sholat. Kata Rasulullah, mengapa tak kau jawab seruan saya? Ini menunjukkan kepada kita seharusnya sahabat ini harus menjawab seruan Rasulullah, karena menjawab seruan Rasulullah hukumnya wajib, sementara salat sunnah hukumnya sunnah. Dan dalam Islam jika dua perkara antara wajib dan sunnah tak bisa kita kerjakan dua-duanya, mana yang kita utamakan? Wajib. Maka kata Rasulullah, seharusnya engkau memenuhi seruan saya. Setelah itu Rasulullah berkata, maukah engkau kuajarkan satu surat yang paling agung dalam Quran? Kata dia, tentu ya Rasulullah. Manakala mereka mau keluar dari masjid, berkatalah sahabat tadi, ya Rasulullah, engkau janjikan saya untuk mengajarkan saya surat yang paling agung dalam Quran. Kata Rasulullah, ya, dialah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat dalamnya ada puji-pujian. Wal Quran Al-Azim, dialah Quran yang paling agung. Alladzi utitu, yang telah diberikan kepadaku. Ini menunjukkan secara mutlak Al-Fatihah adalah merupakan surat yang paling agung dalam Quranul Karim. Bahkan tidak sah ya salat seorang tanpa membaca Fatihah. Karena itulah seluruh Quran mempelajari ayat-ayatnya tak wajib kecuali mempelajari dan menghafalkan satu surat. Dia surat Al-Fatihah. Yang lain enggak hafal enggak ada masalah, tapi Fatihah wajib, dia rukun salat. Allahu Akbar. Dan setiap hari kita membaca Fatihah ini minimal 17 kali sehari semalam, menunjukkan betapa agungnya surah Fatihah ini. Bahkan suatu ketika Nabi dengan Jibril duduk bersama bermajlis, ketika itu mereka mendengar suara Jibril melihat ke atas, kata Jibril, inilah dia subhanallah pintu langit yang dibukakan yang tak pernah dibukakan sebelumnya. Karena daripadanya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan 2 perkara yang paling agung, dialah Al-Fatihah dan Khawatimul Baqarah. Penghujung daripada surat Al-Baqarah itu pun luar biasa. Dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sampai akhir, ini luar biasa. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang Fatihah. Dan namanya tadi ada Ummul Quran, ada namanya Ummul Kitab, ada namanya As-Sab'ul Mathani karena mencakup 7 ayat pujian. Dalamnya Al-Fatihah juga bisa memiliki nama lain seperti Ar-Ruqyah, karena Fatihah adalah merupakan
sarana untuk menjampi-jampi manakala seorang sakit. Makanya disebut dengan nama ar-ruqyah atau ar-raqiyah. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika di Mekah dia dalam keadaan sakit, ya, maka kala itu Ibnu Qayyim berusaha berbagai macam obat tidak sesuai. Dia pasrahkan dirinya kepada Allah, dia baca Fatihah berulang-ulang, akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya. Juga terdapat dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah melewati satu kaum, bukan Rasulullah, ketika sahabat melewati satu kaum, kemudian ada kepala sukunya yang tersengat dengan binatang berbisa, maka sahabat ketika itu meruqyah kepala suku tersebut dengan Al-Fatihah, seketika sembuhlah dia seolah-olah tak pernah tersengat. Namanya Asy-Syafiyah, penyembuh, Ar-Raqiyah, dia alat sarana untuk dibaca sebagai ruqyah. Ya, dan ada nama-nama lainnya yang dalam Al-Qur'anul Karim banyak disebutkan oleh para ulama tafsir menunjukkan keutamaan surat ini. Subhanallah. Berkata Rasulullah SAW, ya, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi. Allah menyebutkan Nabi menyebutkan Al-Fatihah, di antara nama Al-Fatihah adalah namanya As-Salah. Jadi di antara nama Fatihah As-Salah, di mana Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku membagi-bagi Fatihah As-Salah antaraku dan antara hambaku. Manakala hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aku akan berkata kepadanya, Hamadani abdi, hambaku memujiku. Jika dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka aku akan berkata, Athna alayya abdi, hambaku memujaku. Jika dia membaca dalam salatnya Maliki yaumiddin, maka Allah akan berkata, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Jika dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan berkata, Hadza li wa li abdi, sesungguhnya yang ayat ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah untukku dan untuk hambaku. Iyyaka na'budu untuk Allah, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Iyyaka nasta'in untuk kita, karena kita bermohon kepada Allah dalam segala sesuatu. Kemudian berikutnya, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai akhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Rasulullah, Allah berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, ini semuanya untuk hambaku dan bagi hambaku akan kuberikan apa yang dia minta. Jadi Fatihah dibagi tiga. Satu, ayat-ayat untuk Allah berupa pujian-pujian, dimulai daripada Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Kemudian yang tengah adalah antara Allah dan hamba, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keempat adalah antara Allah dan hamba. Beribadah hak Allah, memohon pertolongan Allah akan memberikan hak hamba. Ya, kemudian selanjutnya doa dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini semua adalah untuk hamba. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan Fatihah. Kita mulai insyaallah tabaraka taala penjelasan tentang tafsir daripada surah Al-Fatihah ini. Biasanya sebelum baca Quran kita disuruh untuk mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kalau kita membaca Fatihah sebelum sholat atau di dalam sholat, hendaklah kita membacanya. Sebelum bacanya kita dahulukan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Arti a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. A'udzubillah minasyaitan, daripada syaitan. Asyaitan dalam bahasa Arab, kata ulama, terambil dari kata-kata syatana yang bermakna ba'udah, yang jauh. Syaitan itu dikatakan syaitan karena jauhnya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asyaitan itu adalah yang jauh daripada rahmat Allah, karena dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan ini bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Manusia yang jauh dari rahmat Allah adalah syaitan, sebagaimana jin yang jauh daripada rahmat Allah dialah syaitan. Minasyaitan, para ulama mengatakan dari kata-kata syatana maknanya ba'uda, jauh, atau dari kata-kata syatah maknanya menggelegak atau menyala atau api yang melahap.
Karena syaitan begitulah karakternya. Minasyaitonir rajim. Ar-rajim dalam bahasa Arab maknanya dari kata-kata rajama, maknanya rajama melempar. Rajam adalah yakni seseorang yang melakukan perbuatan zina dan dia telah menikah, kemudian dia dilempar hingga mati, itu rajam namanya. Ar-rajim disebut syaitan dengan nama ar-rajim karena dia dilontar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan azab. Manakala dia mau mencuri berita ke langit, dia akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api-api daripada bintang-bintang. Maknanya ar-rajim, atau dia dijauhkan, dilempar Allah daripada rahmatnya. Ya, atau makna lainnya ar-rajim karena dia senantiasa melemparkan kepada manusia syubhat-syubhat, bisikan-bisikan. Inilah makna ar-rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang jauh daripada rahmat Allah, ar-rajim, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk Allah, dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau dia yang melemparkan selalu berbagai macam syubhat-syubhat, bisikan-bisikan, godaan kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Jika kau baca Quran, berlindunglah kepada Allah. Kemudian setelah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillahirrahmanirrahim, para ulama berselisih apakah dia bagian daripada Fatihah atau dia bukan bagian daripada Fatihah. Apakah dia merupakan ayat yang tertentu yang menjadi pembuka setiap surat. Sebagian mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan bagian Fatihah, dan dia adalah merupakan ayat yang membuka setiap surat, kecuali satu surat aja nggak ada bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? Surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Al-Bara'ah artinya berlepas diri. Di situ tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Kata para ulama tafsir, Al-Bara'ah ini lanjutan daripada Al-Anfal. Ya, dan Al-Anfal adalah ayat yang memberitakan tentang peperangan antara kaum muslimin, bagaimana Allah membantu mereka dan kaum kafirin. Dan Al-Bara'ah dalamnya ada Allah berlepas diri pada kaum musyrikin. Maka tak layak ada bismillahirrahmanirrahim, karena awal ayat Allah katakan bara'atun minallah. Allah berlepas diri daripada kaum musyrikin. Ya, maka tak layak ada nama bismillahirrahmanirrahim di sana, karena Allah sedang berbicara tentang hukuman kepada kaum musyrikin. Ya, yang jelas bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada surat An-Naml yang termaktub dalam surat An-Naml, yang manakala Nabi Sulaiman menuliskan surat kepada Ratu Balqis, dia ucapkan di situ sebagaimana Allah muat dalam Quran surah An-Naml, dalam surah An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jelas dia bagian daripada surah An-Naml. Tapi apakah dia bagian daripada Fatihah? Sebagian ulama mengatakan ya. Kenapa? Karena dia termaktub dalam Al-Fatihah, di pembuka Al-Fatihah. Sebagian mengatakan tidak, dia tidak masuk ke dalam Fatihah. Fatihah dimulai daripada Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi katakan Fatihah dibagi tiga kan? Tiga untuk Allah, tiga untuk hamba, satu untuk Allah dan hamba. Berarti berapa? 7. Inilah namanya as-sab'ul mathani, 7 ayat yang dalamnya puji-pujian. Bagi yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan masuk ke dalam Fatihah, mana ayat nomor satunya? Alhamdulillahirabbil alamin. Satu. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Ini untuk Allah. Yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara Allah dan hamba. Yang kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketujuh, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ingat, penulisan ayat Al-Qur'an bukan perkara yang datang daripada Allah. Penomorannya 1, 2, 3-nya bukan dari Allah. Bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Itu ijtihad. Karena itulah terkadang berbeda dalam menjumlahkan berapa ayat Al-Quran. Ada yang mengatakan 6.666, ada yang mengatakan 6.600 sekian. Ya, mereka berbeda. Di sini letak perbedaannya. Ingat, yang terdapat dalam mushaf sebagian datang daripada Allah. Seperti apa? Seperti susunan surat. Pertama Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama surat pun sebagian
dari hadis Nabi SAW, sebagian bukan daripada Nabi SAW. Karena itulah kadang-kadang surat itu berbeda. Contohnya surat Al-Insan, ada yang mengatakan Al-Insan, ada yang mengatakan Ad-Dahru. Surat Bani Israel, ada yang mengatakan surat Al-Isra, ada yang mengatakan surat Bani Israel. Menunjukkan ini bukan perkara yang sifatnya tauqifi, tapi dia ijtihad. Ya, supaya kita sedikit pahami. Jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya Bismillah, dengan nama Allah aku memulai. Ar-Rahmanir Rahim, dialah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti kita akan jelaskan ketika datang pada ayat berikutnya. Adapun Alhamdulillahirabbil alamin, ya, dari sinilah Al-Fatihah itu dimulai, sebagaimana dalam hadis Nabi tadi mengatakan, Allah mengatakan qasamtus salata, aku membagi salat antara kun hambaku. Ya, jika hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, berarti dari Alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, ya, maknanya dalam bahasa Indonesia adalah segala macam bentuk pujian. Alhamdu. Kata-kata al dalam bahasa Arab ini, dalam alhamdu, kata mereka ini yufidul istighraq, menunjukkan keumuman segala macam pujian hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdu ini kembali kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala dipuji. Kenapa? Karena dialah yang memiliki segala macam kesempurnaan. Karena itulah dia layak dipuji. Segala macam pujian hanya untuknya. Kenapa? Karena dia yang sempurna, tak ada pada sedikit pun celah aib. Satu. Yang kedua, dia dipuji karena betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada makhluk, yang terus meneruskan kepada mereka, yang terus menerus memberikan kepada mereka nikmatnya yang tak akan dapat terbilang terhingga, baik kepada orang mukmin maupun kepada orang kafir. Kepada seluruh alam semesta dia curahkan rahmatnya yang tak berkeputusan, yang sifatnya umum. Jadi alhamdu tadi artinya apa? Segala macam bentuk pujian untuk Allah. Kenapa Allah layak dipuji? Karena dia adalah pemilik kesempurnaan dalam segala macam sifatnya, nama-namanya, zatnya sempurna. Kemudian karena kesempurnaannya dalam memberikan, mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Adapun lillah maknanya lillah, milik Allah, segala macam pujian milik Allah. Apa itu Allah? Ya, orang-orang mengatakan Allah lafzul apa? Jalalah. Lafaz yang penuh dengan keagungan. Allah adalah merupakan nama yang istimewa, yang hanya ada untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, Allah tak berani makhluk manapun menamakan dirinya Allah. Yang menyatakan dirinya Rabb banyak. Contohnya Firaun. Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian tertinggi. Tapi yang mengatakan ana Allah tak ada. Tidak pernah ada, tak berani siapapun juga mengatakan dirinya Allah. Subhanallah. Bahkan dalam kitab At-Tawassul wal Wasilah, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, jika ada orang kesurupan, dia mengaku sebagai ruh fulan, ruh alan. Kadang-kadang orang kesurupan itu dia mengaku ruh Abdul Qadir Jailani, macam-macam. Ruh Nabi Muhammad, suruh dia bersumpah dengan nama Allah, dia tak akan berani. Dia akan terbakar. Apa arti Allah sendiri? Allah, jemaah sekalian, dia itu terambil dari kata-kata ilahun. Kalau kita bahasa Indonesia ilahi, ya ilahi, itu tadi bahasa Arab. Allah terambil dari kata-kata ilah. Dan dalam bahasa Arab ilah, ya, wasan timbangannya fi'al bima'na maf'ul. Jadi ilah bimakna ma'luh, artinya ma'bud. Arti ilah, Tuhan yang diibadati. Itu makna ilahi. Ya ilahi, wahai Tuhan yang diibadati. Hanya kepadanya semata kita memberikan ibadah. Tuhan yang kita ibadati ini dalam bahasa Arab namanya Allah. Jadi Allah maknanya adalah Dzul Uluhiyah, pemilik ibadah. Hanya dia semata kita boleh berikan ibadah. Barang siapa yang memberikan ibadah kepada selainnya, itulah namanya kesyirikan dan Allah akan mengadabnya. Jadi apa arti Allah? Pemilik ibadah, Dzul Uluhiyah. InsyaAllah gimana kawan-kawan? Apa arti Allah tadi?
Dzul uluhiyah, pemilik ibadah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah Allah ada kata-kata Rabb. Apa itu Rabb dalam bahasa Arab? Rabb dalam bahasa Arab maknanya, di antara makna Rabb adalah pencipta. Di antara makna Rabb adalah pemilik. Di antara makna Rabb adalah pemelihara, pengatur. Orang Arab mengatakan sayalah pemilik rumah ini. Dia katakan dalam bahasa Arab, ana Rabbud dar. Sayalah pemilik rumah ini, dalam pengertian dia yang menciptakannya, dia yang memilikinya, dia yang mengaturnya. Adapun Allah Rabbul alamin, artinya dialah pencipta alam, pemilik alam, pengatur alam. Inilah makna Rabb. Ya, dia yang mencipta, karena seluruh Tuhan-Tuhan yang dikatakan Tuhan tak pernah mencipta. Isa bin Maryam dipertuhankan oleh kaum Nasara. Isa tak pernah menciptakan apapun juga. Maryam yang disembah oleh kaum Nasara tidak pernah mencipta apapun juga, apalagi patung-patung, apalagi berhala-berhala. Mereka tak pernah mencipta. Karena itulah Allah mengatakan a'alihah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah SWT mengatakan apa namanya, Allah musta'an, yang artinya Allah SWT menyuruh kita untuk membandingkan antara Allah dan penciptaannya dan makhluk-makhluknya. Ya, bahwasanya Allah SWT yang mencipta. Ya, adapun selain Allah SWT tidak ada yang mencipta. Jadi makna Rabbul alamin, dialah yang telah menciptakan alam, dialah yang memiliki alam, dialah yang mengatur alam semesta. Adapun al-alamin jamak daripada alam. Dalam bahasa Arab alam adalah segala macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-alamin adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Gunung alamin, langit alamin, bumi alamin, manusia alamin, bangsa jin alamin. Dan alam, al-alamun atau al-alamin dari kata-kata alam bermakna tanda. Karena seluruh makhluk ini yang Allah ciptakan menunjukkan, menandakan besarnya, kuasanya, hebatnya sang pencipta. Ya. Tadi ayatnya tentang masalah mencipta, kata Allah, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah dapat disamakan antara Tuhan yang bisa mencipta dengan Tuhan yang tak dapat mencipta? Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, al-alamin adalah segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit alam, malaikat alam, nabi alam, segala sesuatu yang diciptakan semuanya masuk ke dalam al-alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita ciptaan Allah, perbuatan kita pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segalanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang datang melanda itu ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa ayat berikutnya? Setelah alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim kedua-duanya terambil daripada sifat rahmat. Ya, Allah itu memiliki sifat namanya sifat rahmat. Kata Allah, wa huwal ghafuru dzur rahmah. Dialah Tuhan yang Maha Pengampun, memiliki sifat rahmat. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama Allah ini adalah terambil daripada sifat rahmatnya, tapi antara keduanya berbeda. Ar-Rahman artinya Tuhan yang Maha Rahmat, yang rahmatnya meliputi alam semesta, yang rahmatnya meliputi seluruh makhluk ciptaannya. Rahmatnya kepada binatang-binatang buas, kepada binatang-binatang ternak, rahmatnya kepada tumbuh-tumbuhan, rahmatnya kepada malaikat, rahmatnya kepada manusia, rahmatnya kepada langit, rahmatnya kepada gunung. Inilah makna Ar-Rahman. Tuhan pemilik rahmat yang rahmatnya meliputi langit dan bumi. Ar-Rahman. Kata para ulama, Ar-Rahmanu Rahmanud dunya. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih kepada seluruh makhluknya di dunia. Tapi Ar-Rahim khusus rahmatnya yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Makanya kata para ulama, Ar-Rahim Rahimul akhirah. Dialah Tuhan yang Maha Penyayang, yang hanya Dia peruntukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman di akhirat. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah begitu rahimnya, begitu rahmatnya kepada orang beriman. Semua kita memeluk agama Islam ini dengan rahmat Allah. Dari namanya Ar-Rahman atau Rahim.
Kira-kira semua yang Allah beri hidayah petunjuk kepada Islam itu dengan rahmatnya. Kira-kira dengan rahmatnya dari namanya Ar-Rahman atau dari namanya Ar-Rahim? Dari namanya Ar-Rahim. Kita datang ke masjid nih, dapat melaksanakan sholat maghrib, kemudian menunggu dengan pengajian sampai isya. Ini semua dengan rahmatnya semata. Dari namanya yang mana? Ar-Rahim. Subhanallah. Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Tuhan Maha Pengasih, yang Dia tak pilih kasih kepada siapapun. Dia berikan kasih sayangnya walaupun kepada kaum musyrikin, kepada kaum kafirin. Bahkan di antara makna rahmat Allah, sehingga ya makhluk buas pun tak memangsananya. Tak pernah ceritanya induk singa memangsananya, enggak pernah. Bahkan hewan-hewan unggas tak berani menginjakkan kakinya kepada anak-anaknya. Semuanya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari namanya Ar-Rahman. Dan Allah turunkan satu rahmat saja dari namanya Rahman. Dari satu rahmat inilah berkasih sayang seluruh makhluk yang terdapat di alam semesta ini. Satu saja Dia turunkan, sisanya Dia akan turunkan kapan? Nanti di negeri akhirat. Allahu Akbar. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Malik dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Satu, pemilik. Yang kedua, raja. Karena itulah Malik dalam bacaan Quran kita dibaca dengan dua bacaan. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Dua-duanya datang dari Nabi. Boleh imam membaca Maliki Yaumiddin, boleh pula imam membaca Maliki Yaumiddin. Dua-duanya datang dari Nabi. Karena dua-duanya nama Allah. Malik maknanya pemilik. Adapun Malik maknanya apa? Raja. Ya, apa beda antara Malik dan Malik? Beda. Malik artinya tadi apa? Pemilik. Tidak setiap pemilik itu raja. Ya. Kemudian Malik maknanya raja. Tidak setiap raja itu pemilik. Ya, kadang-kadang raja hanya simbol tapi dia tak memiliki kekuasaan. Yang berperan perdana menterinya. Yang berperan perdana menterinya, walaupun dia raja tapi simbol. Dia raja tapi tak memiliki kekuasaan. Ya enggak? Sebagian negara demikian, raja tak punya kekuasaan. Ya, jadi Malik maknanya pemilik. Bukankah kita juga pemilik, Ustaz? Kita memiliki mobil, kita memiliki rumah, kita memiliki, ya. Tapi kepemilikan makhluk semuanya adalah perkara kepemilikan yang semuanya bukan miliknya, tapi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menciptakannya. Karena itulah apabila kita kehilangan apa-apa yang kita cintai, kita disuruh untuk mengucapkan inna illah, semuanya kita milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, kita pun akan kembali kepada Allah. Malik artinya raja. Ustaz, bukankah di dunia banyak raja-raja? Iya, karena itulah Allah katakan Maliki Yaumiddin, dialah penguasa, dialah raja, dialah pemilik hari ad-din. Ad-din dalam bahasa Arab maknanya adalah al-jaza, artinya balasan. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dialah hari kiamat. Karena ketika itulah Allah akan memberikan balasan yang sempurna bagi manusia, bagi hamba-hambanya. Kenapa Allah dikatakan di sini Maliki Yaumiddin, raja yang memiliki hari pembalasan? Jawabannya karena hanya kala itulah akan tampak benar-benar kekuasaan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika sudah kiamat datang, ketika Allah suruh tiapkan malaikat sangkakala yang pertama, hancurlah semua alam semesta, matilah semua makhluk dan binasalah semua makhluk. Allah mengatakan anal maliku, sayalah raja. Ainal muluk, mana raja-raja? Semua raja dunia habis. Tak lagi dia membawa nama-nama raja, hilang semuanya. Maka Allah katakan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, karena pada hari itu hanya mutlak Allah lah pemilik yang benar-benar memiliki hari berbangkit. Subhanallah. Adapun raja-raja semua telah hilang kerajaannya, segala macam kepemilikan hilang. Kita sekarang punya sertifikat tanah, sertifikat ruku, macam-macam, semuanya hilang di hari kiamat. Hanya kepada Allah lah kembali segala macam kepemilikan. Kata Allah, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Kamilah akhirnya menjadi pewaris bumi ini dan apapun yang terdapat di atasnya. Semua akan kembali kepada Allah. Kata Allah dalam surah An-Najmi, wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Allah lah akan berpulang segala sesuatu. Maka pada hari itu Allah lah pemilik hari berbangkit, hari pembalasan.
Ketika Allah menyebutkan dalam ayat ini dialah pemilik hari berbangkit, menunjukkan kita wajib beriman dengan hari apa? Berbangkit, hari pembalasan, hari kiamat. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwa nanti hari kiamat Allah akan berikan balasan manusia dengan apa yang dia buat. Maka wajib bagi setiap orang benar-benar berusaha untuk berbuat kebaikan, mempertanggungjawabkan perbuatannya agar Allah akan balas dia dengan segala macam kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Inilah makna maliki yaumiddin. Dan tentunya ini merupakan isyarat menunjukkan wajibnya kita beriman dengan hari berbangkit, hari pembalasan. Kemudian berikutnya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Arti iyyaka dalam bahasa Arab, ya, ini adalah iyyaka na'bud, artinya hanya kepadamu Tuhan kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu Tuhan kami memohon pertolongan. Didahulukan ibadah karena dia tujuan hidup manusia. Setelah ibadah memohon pertolongan, karena apapun ibadah kita tak akan mungkin dapat kita lakukan tanpa pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam aktivitas ibadah kita agar memohon daripada Allah pertolongan. Karena itulah ketika diteriakkan azan hayya 'alas shalah, apa yang kita ucapkan? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kami, tak ada kekuatan kami Allah kecuali hanya denganmu. Karena itulah kita disuruh banyak-banyak bermohon kepada Allah, beristi'anah, memohon pertolongan. Dan hanya kepadanya kita gantungkan harapan dalam beribadah menyembahnya. Didahulukan beribadah iyyaka na'bud karena ibadah adalah tujuan diciptakannya makhluk, dan tujuan itu tak akan dapat tercapai tanpa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu jangan pernah kita menganggap kita itu telah banyak berbuat kebaikan tanpa Allah. Semuanya tak akan mungkin terwujud. Kata-kata nasta'in mewajibkan kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah manakala kita berbuat kebaikan. Kita tidak menjadi ujub dan bangga, karena semua kebaikan dapat terwujud dengan bantuan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang lupa dia Allah Subhanahu wa taala, banggalah dia dengan amal ibadahnya, banyak tahajud, banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak salat malam, akhirnya gugur amalannya karena bangganya tadi bahwasanya dia semua dapat mewujudkan perbuatan itu dengan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Wa iyyaka nasta'in. Kawan-kawan sekalian, tak selesai Al-Fatihahnya. Allah musta'an, insyaallah di kesempatan akan datang kita akan ulangi sedikit iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in hingga akhir ayat kalau Allah panjangkan umur kita insyaallah. Masa akan datang, mohon maaf jika terdapat kekeliruan atau kesalahan ataupun perkara-perkara yang tidak nyaman bagi antum semua. Mungkin saya agak sedikit cepat karena ingin mencapai target tapi tak sampai juga. Wallahu musta'an. Semoga bermanfaat. Ilallahil mustaka. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.